Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sedikit masalah terkait dengan sistem pengisian ya. Di sini kita lihat trouble yang terjadi pada mobil Nissan Juke ya. Jadi trouble yang terjadi pada mobil ini adalah indikator sistem pengisian menyala. Jadi lampu indikatornya menyala terus ya. Padahal untuk kondisi normal harusnya ketika mesin dinyalakan atau dihidupkan, lampu indikator pengisian ini harusnya mati. Nah, kita lihat di sini lampu indikatornya nyala. Ini mesin belum hidup, ini normal ya. Coba kita nyalakan mesinnya. Nah, di sini untuk indikator baterai atau indikator pengisiannya dia tetap menyala. Ini menandakan ada trouble yang terjadi pada sistem pengisian. Coba kita cek terlebih dahulu ya untuk menganalisa terkait dengan sistem pengisian ini. Coba kita cek terlebih dahulu untuk tegangan baterainya bagaimana. Baik, kita cek dulu tegangan baterai, apakah dia mengisi atau memang benar-benar tidak mengisi ya. Kita cek di sini untuk tegangan baterainya ya. Jadi untuk tegangan pengisian normalnya dia berada di nilai 14 volt ya. Jadi kalau tegangan normal baterai sebelum pengisian dia harusnya 12 volt. Kemudian ketika mesin nyala dia harusnya memiliki tegangan kurang lebih 14 volt kalau pengisiannya normal. Coba kita cek di sini. Nah, di sini untuk pengisiannya adalah 15,3 volt. Nah, tentunya di sini terjadi proses pengisian ya, tapi terlalu tinggi ya. Atau istilah lainnya adalah overcharge. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Nah, penyebab dari overcharge ini bisa kita analisa ya. Nanti ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya adalah alternator atau dinamo ampere yang rusak, atau mungkin ada sistem kelistrikan lain yang bermasalah. Sebelum kita menuju ke alternator, coba kita cek terlebih dahulu terkait dengan komponen kelistrikan lainnya yang ada kaitannya dengan sistem pengisian ya. Di sini kita bisa cek dari sisi sekring terlebih dahulu atau fuse ya. Jadi pada mesin atau pada sistem pengisian di Nissan Juke ini ada fuse pengisian ya. Jadi fuse ini dia berfungsi untuk mengatur output atau tegangan pengisian ya. Sini kita bisa lihat fuse-nya letaknya di dekat baterai ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada tutup fuse-nya ya. Ya, pada tutup fuse ini ada keterangan ya, keterangan untuk fuse-nya untuk apa saja ya. Nah, tentu kita tidak bisa langsung cek semuanya ya. Harus cek salah satu fuse yang ada kaitannya dengan sistem pengisian. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu fuse ya. Ini yang namanya fuse apa ini? Ya, ini fuse horn dan ALT ya. Nah, ini nilainya 10 ampere. Nah, kalau fuse yang lain kalau kita amati di sini dia tidak ada kaitannya dengan sistem pengisian. Nah, ini fuse untuk horn dan ALT ini dia digunakan untuk fuse klakson ya. Klakson dan ALT itu untuk alternator. Coba kita cek terlebih dahulu fuse-nya ya. Sebelum itu kita matikan terlebih dahulu untuk engine-nya ya, biar lebih aman. Ya. Kita matikan mesinnya terlebih dahulu. Ya, setelah mesin dimatikan, coba kita cek ya. Cek terlebih dahulu untuk fuse-nya. Nah, kalau tadi di sini fuse ALT ya. 10 ampere. Ini lihatnya seperti ini. Kalau kita mati di sini ya, fuse-nya berarti untuk yang 10 ampere fuse warna merah ya. Ini ada tulisannya di sini 10 ya. Nah, kalau yang ALT dia posisinya di bawah fuse CVT ya, atau di atas fuse EPS 60 ampere. Nah, ini untuk fuse EPS-nya ini ya, berarti ini untuk fuse alternatornya. Coba kita cek kondisi fuse-nya ya, apakah dia bermasalah atau fuse-nya masih bagus. Kita cek
fuse-nya putus atau tidak. Nah, kita menggunakan pengetesan dioda. Ya, baik. Kita cek terlebih dahulu untuk fuse-nya. Ya, apakah fuse-nya masih terhubung atau tidak? Ya, kita cek menggunakan ohmmeter ini. Nah, ini tidak ada pergerakan ya. Coba kita cek fuse sebelahnya. Nah, ini kalau sebelahnya dia ada pergerakan di sini. Nah, kalau fuse yang ini dia diam, tetap diam ya. Berarti ini salah satu ciri-ciri kalau fuse-nya bermasalah atau fuse-nya putus. Coba kita lepas dulu fuse-nya. Kita cek lebih detail ya secara visual. Nah, di sini kita bisa lihat kalau fuse-nya udah putus ya. Nah, ini kita lebih pastikan lagi untuk pengetesannya ya. Nah, ini tidak ada pergerakan dari multimeternya, berarti fix ya. Bisa kita simpulkan bahwa fuse ini putus. Nah, untuk kita ganti untuk fuse yang baru ya. Ini fuse sama 10 ampere. Nah, kita cek dulu sebelum kita pasang, kita cek dulu. Nah, ini fuse-nya masih nyambung ya, masih terhubung. Kemudian kita coba cek lagi atau apakah untuk sistem pengisiannya sudah normal atau belum ya. Terus ya, setelah kita ganti fuse-nya tadi ya, kita coba dulu apakah sudah normal atau belum di sini untuk sistem pengisiannya. Kita nyalakan on ya, on. Nah, kita hidupkan mesinnya, apakah nanti indikator pengisiannya padam atau mati atau tidak. Nah, ini untuk indikator pengisiannya atau indikator baterainya sudah mati ya. Nah, ini berarti menandakan kalau pengisiannya sudah normal. Tapi kita perlu cek lagi secara tegangan pada baterai berapa sih. Kalau tadi ketika terjadi masalah tegangan baterai itu di kisaran 15 volt ya. Kita cek sekarang apakah tegangan baterainya masih sama 15 volt. Kalau masih, berarti nanti ada trouble yang lain, bisa jadi di alternatornya ya. Kita cek dulu. Nah, ini tegangannya sudah turun, dia dinilai 14,15 volt ya, tegangan pengisian normal ya. Berarti bisa kita simpulkan tadi bahwa kerusakan pada sistem pengisian ini terjadi karena adanya fuse yang putus ya, sehingga fuse tadi dia berfungsi sebagai kontrol output tegangan dari alternator untuk mengisi baterai. Ketika tadi fuse-nya putus, tegangan pengisiannya tinggi sehingga menyebabkan overcharge. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya, bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, salam kompeten.